Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, sekali lagi selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pak. kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Pak Aga mohon salah satu anak pimpin doa ya. Laki-laki dulu. Rainer, bersedia pimpin doa, Rainer? Halo, Rainer. Ya, Pak. Ya, bersedia pimpin doa ya. Bersedia, Pak. Ya. Kita ambil sikap doa semuanya. Kita ambil sikap doa semuanya. Kita hening sejenak. Silakan Rainer pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin belajar Tuhan, berkati kami Tuhan, agar belajar kami bisa lancar Tuhan. Juga kami paham apa yang dijelaskan oleh Pak Aga Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Rainer sudah berani memimpin doa. Pada hari ini, ya sesuai agenda juga, Pak Aga mengajak kalian belajar bersama melalui Zoom ini. Kita pada hari ini sudah akan masuk ke tema 5. Judul tema 5 apa? Ada yang tahu? Ekosistem. Iya, betul, ekosistem. Dan tentunya kita akan masuk ke subtema 1 dulu. Subtema 1 judulnya apa? Ada yang tahu? Ekosistem. Iya, komponen ekosistem. Jadi hari ini kita akan mengetahui ekosistem itu apa saja. Komponen-komponen dari ekosistem itu apa saja. Nah, dan selain komponen ekosistem, kita hari ini akan belajar tentang daur hidup hewan. Karena di dalam ekosistem itu ada berbagai hewan dan makhluk hidup lainnya yang berada di ekosistem tersebut. Ya, Pak Aga akan share screen. Sudah muncul anak-anak? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Tema 5, judulnya adalah ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Nah ini, ekosistem itu ada macam-macam. Nah sebelum kita masuk pada ekosistem, kalian ingat gak ya kira-kira? Nah ini, tentang hewan herbivora, karnivora, omnivora. Sudah pernah belajar? Sudah, Pak. Kelas berapa belajar ini? Kelas 4. Kelas 4 sudah pernah belajar belum? Sudah? Sudah kan? Sudah, Pak. Oke. Kalau herbivora itu apa sih, Eldo? Pemakan tumbuhan. Iya, hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora itu apa, Areta? Karnivora itu yang makan daging. Daging, ya betul. Kalau omnivora itu apa, Jocelyn? Tahu nggak Jocelyn, omnivora? Hewan pemakan apa? Apa, Rainer? Tumbuhan dan daging. Iya, tumbuhan dan daging. Jadi herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora itu pemakan segala. Pemakan segala itu ya bisa tumbuhan, bisa daging, ya. Contoh hewannya herbivora. Di sini ada sapi. Selain sapi apa kira-kira nih? Kambing, Pak. Iya, kambing. Betul. Ada lagi? Berapa?
Jerapah betul. Ya, ada kuda, ada kambing, jerapah juga Ayam bisa, nggak? ya, Kelinci. kelinci. Lalu Ayam bisa nggak, karnivora. Pak? Ayam, nanti kita lihat ayam ya. Sekarang karnivora dulu. Karnivora ini satu contoh ada singa, menerkam mangsa, memakan daging. Lalu selain singa ada apa nih? Harimau. Iya, harimau, betul. Lalu kira-kira ada apa lagi ya? Wah, pada mikir keras nih, kayaknya udah lupa nih. Macan. Macan. Iya, macan. Tadi yang jawab siapa ya? Nih Pak Aga nggak bisa lihat nih satu-satu nih. Hebat nih yang bisa jawab tadi nih. Burung bangkai, Pak. Buaya. Ya. Lalu omnivora. Ada beruang. Ada, nah ini, apa nih Renner? Ayam. Ya. Lalu ada, apa ini? Ini omnivora yang terakhir ada apa ini? Monyet. Iya. Jadi, inilah kita mengingat kembali materi-materi yang kalian pernah belajar sebelumnya di kelas 4. Ya, Pak Aga harap kalian masih ingat ya, karena ini nanti masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran ekosistem. Ya. Oke, kita akan masuk ke ekosistem hari ini. Apa itu ekosistem? Ada yang sudah tahu ekosistem itu apa? Coba angkat tangannya. Ada yang sudah tahu? Ya, rupanya belum tahu ya, karena kita baru belajar hari ini. Maka Pak Aga ingin mengajak kalian untuk melihat apa ini? Melihat apa ini? Kita lihat video terlebih dahulu. Muncul? Sudah muncul belum? Belum. Pak. Belum ya? Oke, Pak Aga ulang ya. Sudah muncul? Sudah. Sudah, Tadi. oke. Berapa? Tadi. Ya, disimak. Videonya disimak ya. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini Suaranya muncul nggak? Muncul kan? Betul. Oke. Muncul. kita akan membahas materi Betul, Pak. ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam
terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. Satu, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi adalah video tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Iya, betul sekali Eldo. Ekosistem itu Saya, adalah Pak. Itu Renat, Pak. siapa? Oh, Rainer ya. Oh ya, salah. Maaf. Jadi, betul sekali apa yang dikatakan Rainer, bahwa ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan yang tak hidup. Nah, makhluk hidupnya itu seperti apa saja tadi? Ada hewan, ada tumbuhan, ya. Manusia. Iya, manusia juga termasuk salah satunya. Lalu kalau yang tak hidup itu seperti tanah, matahari, betul. Udara. Udara. Nah, itu. Jadi, ekosistem itu ya tempat kita hidup saat ini. Ada makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup, ya. Dan itu ada interaksinya. Nah, coba buka buku cetaknya halaman 3. Dibuka buku cetak tema 5 halaman 3. Coba dibuka. Bagus juga. Pak. Sudah, Pak. Sudah dibuka halaman 3? Sudah, Pak. Iya. Kelihatan jelas di komputer di layar kalian? Pak. Sudah ya? Jelas, jadi Pak. ekosistem itu kan tadi interaksi antara makhluk yang hidup dan yang tidak hidup, ya kan? Nah, bagian yang hidup ini namanya adalah lingkungan biotik. Nah, bagian yang tak hidup ini namanya lingkungan abiotik. Ya, perlu digarisbawahi di buku kalian pakai pensil, ya. Nah, ini. Tadi sudah dijelaskan, bagian lingkungan hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya, pohon, ya, manusia. Lalu bagian yang tak hidup, tadi seperti yang kalian sudah sebutkan, ya. Ada stabilo enggak? Hah? Oh, Enggak, bodoh. Ya sih. Bisa teriak. ada cahaya matahari, udara, air, dan tanah, ya. Kalian sudah tahu itu. Lalu tadi dijelaskan, ada yang namanya individu, ya. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Tadi sudah dijelaskan. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Nah, kalau misalnya kambingnya banyak,
burungnya banyak, pohon cemaranya banyak. Populasi. Itu disebut apa itu? Populasi. Disebut apa? Populasi. Populasi. Iya, populasi. Nah, lalu ada yang namanya, kalau misalkan di sebuah kolam ikan, ya, di sebuah kolam ikan itu terdapat populasi ikan, terdapat populasi teratai, itu namanya apa itu berarti? Kolam ikan itu disebut, kolam ikan itu disebut Komunitas. komunitas, ya. Contoh komunitas di sini adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput, ya, dan masih banyak lagi, ya. Sekarang kalian buka halaman 11. Halaman 11. Sudah? Agak masih nyari nih. Ya. Ini di sini ada gambar contoh ekosistem hutan hujan, ya. Banyak tumbuhan di dalam hutan hujan ini, ada anggrek, kera, burung, badak, harimau, dan lain-lainnya. Lalu coba buka halaman 12. Ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem gurun, lalu ada apa lagi? Ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Ya, ini. Jadi inilah macam-macam ekosistem. Jadi ekosistem itu punya macam-macam tempat. Kalau padang rumput biasanya ini curah hujannya rendah. Dia jarang hujan, ya. Dan ini biasanya hanya ada tumbuhan rumput. Dan hewan yang hidup di ekosistem ini contohnya ada bison, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Nah, kalau gurun, nah ini, gurun itu hanya padang pasir. Ya, tumbuhan yang bisa hidup ini tidak banyak, ya. Dan hewan-hewan yang bisa hidup di sini juga beberapa saja. Hanya semut, ular, kadal, kalajengking, dan hewan-hewan malam lainnya, ya. Nah, kalau ekosistem tundra ini suhunya rendah atau dingin. Kalau suhu rendah itu dingin, ya. Dan tumbuhannya itu ada cemara, ada pinus, dan sejenisnya. Ya, kalau taiga, ekosistem taiga ini juga sebenarnya sama. Ini dingin, ya. Ya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu tentang ekosistem sebelum Pak Aga lanjutkan? Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas belum? Pak Aga lanjutkan, ya. Di sini Pak Aga punya video lagi tentang daur hidup hewan. Kita lihat videonya dulu. Sudah muncul? Long is the third part of our motorcycle adventures. You and I were blown away by the Halidid. Pernahkah kalian melihat hewan di samping? Setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Proses tersebut dinamakan daur hidup. A. Pengertian daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan.
Di dalam daur hidupnya, hewan ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh, ada yang tidak. Contohnya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi dewasa. Sedangkan ayam dalam hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh daur hidup sebagai berikut. Telur ikan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan muda dan berubah menjadi ikan dewasa. Daur hidup selanjutnya adalah kadal. Kadal menetas menjadi kadal kecil, kemudian berubah menjadi kadal dewasa. Coba perhatikan gambar di samping. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Dari mulai telur yang berlangsung selama 3-5 hari berubah menjadi larva antara 5-10 hari, berubah menjadi pupa antara 7-10 hari, kemudian berubah menjadi dewasa sampai 2 minggu. Perubahan bentuknya sangat berbeda sekali. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap pertumbuhannya itu disebut mengalami metamorfosis. C. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis ada 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. C. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk pada hewan yang sangat berbeda dalam tiap perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah katak akan mengalami metamorfosis dimulai dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, katak dewasa. Sedangkan kupu-kupu dari mulai telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan nyamuk dewasa. Selanjutnya, pada lalat dimulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi lalat dewasa atau imago. C. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, belalang dan kepik. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan kepik. Nimfa pada belalang merupakan hewan muda. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Sedangkan pada kepik, ada yang namanya pergantian kulit, disebut dengan ekdisis. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Mulai dari telur, berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi nimfa lagi, berubah menjadi kecoa dewasa, menjadi kecoa dewasa lagi. Lanjut untuk capung, dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, berubah menjadi imago. Perhatikan gambar metamorfosis pada lebah di samping. Coba sebutkan termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
Iya, itulah video tentang daur hidup hewan ya. Coba dibuka buku cetaknya halaman 38. Buku cetak kalian juga ada contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis, metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan ada juga contoh hewan yang tidak bermetamorfosis. Morfosis. Jadi daur hidup itu tadi apa ya? Ada yang tahu daur hidup tadi apa? Evan, Contoh hewan yang melakukan daur hidup, yang mengalami daur hidup. coba sekali lagi siapa yang jawab ini? Agak tidak terlihat. Sekali lagi. Ayo jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada Suster Friska loh. Harus berani. Kalau anak-anak SD Kasang Timur harus berani. Apa tadi jawabannya? Oh, Areta deh. Areta, coba. Tadi daur hidup apa, Areta? Buka mikrofonnya dulu, Areta. Ada dicetak. Perkembangbiakan makhluk. Oh, coba Gia. Buka mikrofon Gia. Hewan yang mengalami perubahan bentuk. Iya, betul. Itu namanya daur hidup, ya. Nah, kalau hewan yang mengalami perubahan bentuk secara sempurna atau sangat berbeda, itu disebut apa tadi? Madeline. Metamorfosis. Oh, udah dijawab. Metamorfosis. Jadi metamorfosis itu tadi ada dua ya, di buku kalian ada dua. Metamorfosis itu ada yang sempurna, ada metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu perbedaannya sangat terlihat sekali, ya. Seperti contohnya tadi apa? Contohnya tadi yang metamorfosis sempurna tadi apa contohnya? Kupu. Kupu, ya. Jadi dari telur, ulat, kepompong, lalu baru kupu-kupu. Cara mengingatnya bagaimana? Ada sebuah lagu nih. Lagunya bagaimana? Ada yang tahu lagu ini? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis. Tahu nggak lagunya? Belum tahu ya? Jadi ada gerakannya nih. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis. Coba ikutin sama-sama. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis. Ya. Coba kalian sendiri. 1, 2. Mikrofonnya dinyalain dulu. 1, 2, 3. Belum semuanya. Malu-malu nih, masih malu-malu. Coba lagi 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, metamorfosis. Oke, itu cara mengingat metamorfosis yang sempurna ya. Lagunya jangan diplesetin ya. Ada yang diplesetin, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan ulu, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Lalu ada metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna tadi contohnya ada apa ya? Kecoa. Iya, ada kecoa, ada. Selain kecoa ada apa lagi tadi? Belalang. Belalang, betul sekali. Ya.
Lalu hewan yang tidak bermetamorfosis ada apa? Contohnya tadi Ayam. ayam, Ikan. ikan, Sapi. sapi, kucing, iya. Jadi ada berapa jenis metamorfosis tadi totalnya? 3. Ada berapa jenis daur hidup tadi? Ada 3. 1 metamorfosis sempurna, 2 metamorfosis tidak sempurna, dan yang ketiga adalah tidak bermetamorfosis. Iya, sudah paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Ini malu bertanya atau sudah jelas nih? Malu bertanya atau sudah jelas nih? Sudah jelas? Kalau sudah jelas jempolnya kasih ke kamera. Kasih ke kamera. Yang sudah jelas jempolnya kasih ke kamera. Oke. Berarti sudah jelas ini ya. Jika sudah jelas, ini beneran nggak ada yang mau tanya? Beneran tidak ada yang mau tanya nih? Sekali lagi Pak Ga kasih kesempatan buat bertanya. Tidak ada? Oke, sudah jelas. Iya. Jika sudah jelas, untuk IPA kan di agenda yang untuk umum itu kan tidak ada pengumpulan ya. Nah sekarang untuk kelas 5B ada nih. Untuk kelas 5B itu ada tugas yang IPA. Nah ini tugasnya, muncul nggak tampilan screen share-nya? Muncul ya. Membuat 1 gambar daun hewan yang metamorfosis sempurna dan 1 gambar yang tidak bermetamorfosis. Nah masing-masing gambar diberi penjelasan. Jadi urutannya mulai dari hewan ini dimulai dari telur lalu berubah jadi ini nih. Itu contoh penjelasannya. Ya. Nanti kalau bingung bisa bertanya ke WA Pak Aga ya. Pak Aga sudah taruh di AS video-videonya, ada 2 video tadi Pak Aga taruh di AS. Kalian bisa tonton kembali ya. Kalian bisa tonton kembali lalu kalian buatlah 1 gambar hewan metamorfosis, 1 gambar yang tidak bermetamorfosis disertai penjelasan ya. Nah, ini. Jadi kan metamorfosis ada 2 bagian, sempurna dan tidak sempurna. Lalu ada juga yang tidak bermetamorfosis. Yang kalian buat itu adalah yang sempurna dan yang satu lagi yang tidak bermetamorfosis. Begitu. Cukup jelas atau ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Sudah jelas? Ya. Coba tadi yang bertanya. Iya, di kertas HVS ya diberi judul. Nanti Pak Aga kirim ke WA juga deh, ke WA grup ya. Pak Aga kirim ke WA grup lembar pengerjaannya ya. Yang di AS hanya PDF latihan soal ya. Tapi yang untuk tugas 5B ini, khusus 5B tugasnya nanti Pak Aga kirim ke grup. Lalu kumpulkan pengumpulannya juga ke WA Pak Aga secara pribadi ya, jangan di grup ya. Kumpulkan, kirim ke WA Pak Aga secara pribadi. Oke? Paham? Oke, kita tutup dengan doa ya. Coba Areta yuk, pimpin yuk. Pimpin doa yuk Areta. Buka mikrofonnya dulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkatnya sampai hari ini. Dan terima kasih kami selama apa yang diberikan Pak Aga dapat kami pelajari dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Dalam nama